Halo, kami dari subkelompok 2. Kami akan membahas pelayanan publik dan manajemen aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Oh ya, sebelumnya perkenalkan kami para peserta Lasar CPNS PUPR Batch 2 Jogja, Ratri, Resya, Saras, dan Amel. Kami akan mengulas mulai dari deskripsi isu, analisis penyebab, dampak dari isu, dan juga alternatif rekomendasinya. Sebelumnya, mari kita simak video mengenai program bantuan stimulan perumahan swadaya atau yang biasa disebut dengan BSPS. Sekarang ini ada bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki tanah dan rumahnya saat ini tidak layak huni. Bantuan stimulan perumahan swadaya disebut BSPS. Ada bedah rumah atau dari BSPS ditawarkan ke saya. Sempat ada keraguan gitu, bisa apa enggak gitu. Nah, si penerima bantuan harus berswadaya untuk memenuhi keperluan pembangunan rumahnya. Bersyukur karena penghasilan di laut juga nggak seberapa. Tawaran itu ya saya modalnya ya nekat aja. Gimana caranya supaya berdiri rumah kita? Cuma dikasih bahan doang. Nggak berupa uang, karena berupa barang. Jadi itulah yang bagusnya bantuan ini. Kita harus ada modal minimal buat bayar tukang lah gitu. Dari video tadi bisa diketahui bahwa program BSPS memiliki tujuan meningkatkan jumlah rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman oleh masyarakat itu sendiri. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan dan pengendalian kualitas pembangunan rumah BSPS belum optimal. Belum 100% rumah BSPS dinilai memenuhi syarat konstruksi yang benar-benar aman, guna mengantisipasi adanya bencana, misalnya bencana gempa. Dari deskripsi isu tadi diambil permasalahan, yaitu belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas pembangunan rumah BSPS, terutama pada daerah rawan gempa. Analisis penyebab dilakukan dengan menggunakan teknik problem tree diagram dalam koridor lingkup pelayanan publik dan manajemen ASN. Kami mencoba menganalisis beberapa penyebabnya. Yang pertama adalah kurangnya pengalaman dan kompetensi teknis tenaga fasilitator lapangan atau TFL. Yang kedua, kurangnya pengetahuan akan pentingnya keandalan struktur dan konstruksi. Yang ketiga, kurangnya pemetaan daerah rawan gempa pada unit kerja. Yang menuju pada akar masalah yaitu minimnya kompetensi teknis dan non-teknis dari SDM PNS dan non-PNS sebagai pengelola program bantuan BSPS. Kesemua ini berdampak pada kualitas rumah hasil bantuan BSPS yang belum 100% layak huni. Pemberian bantuan belum tepat sasaran karena tujuan utama belum tercapai, yaitu rumah yang aman. Untuk rumah di daerah rawan gempa, terdapat kemungkinan rumah akan kembali rusak karena struktur yang kurang optimal. Ketiga dampak tadi mengarah kepada belum tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima karena belum maksimalnya standar mutu output bantuan rumah swadaya. Kami mencoba menguraikan beberapa alternatif rekomendasi pemecahan masalah. Untuk masalah output dan pengawasan pengendalian, perlu ditingkatkan pengawasan dan kontrol dari koordinator fasilitator, tim teknis, dan unit kerja. Kemudian, penyuluhan teknis bangunan layak huni kepada TFL, penerima bantuan, dan tukang, serta membuka jalur layanan konsultasi penerima bantuan dan TFL langsung kepada tim teknis atau tenaga ahli untuk penyelesaian masalah secara cepat. Untuk permasalahan kompetensi TFL, perlu bimbingan teknis intensif kepada TFL teknis dan TFL pemberdayaan. Dan penyuluhan pemberdayaan untuk kendala non-teknis seperti masalah komunikasi, administrasi, dan peningkatan keswadayaan. Untuk keseluruhannya diperlukan pengembangan kompetensi, kualifikasi dan kinerja aparatur sipil negara bidang perumahan melalui pelatihan teknis, penyuluhan bidang non-teknis, serta pembentukan jabatan fungsional perumahan dan pengelolaannya. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih dan salam sehat.